Wah, senang ya rasanya ya. Iya. Apalagi kalau Pak Freddy ada di sekolah, anak-anak ada di sekolah, terus kemudian bergembira bersama. Iya, pakai Ya, musiknya yang pakai gembira gitu ya, biasanya Pak Freddy. joget-joget ya. Wah, Betul. heboh sekali. Wah, senang sekali tadi ngelihat ada mami sama anaknya ikut bergembira juga bersama Betul, ya. iya. Nah, kenapa bergembira? Karena gembira itu adalah Obat juga ya. obat juga. Obat yang ini Hmm, antibody. ya, meningkatkan antibodi ya, suster. Meningkatkan antibody, Iya. betul. Mm-mm. Iya. Oh iya. Nah, suster, tadi sudah dijelaskan tentang persiapan dari SD Mari Bintang Laut, protokolnya bagaimana. Nah, lalu kemudian ada pertanyaan tadi nih. Tadi juga Iya. ada dari mami atau papi tadi juga mempertanyakan bagaimana ya proses kegiatan belajar di sekolahnya Seperti apa bagaimana? di sekolah gitu ya, Pak ya? Iya, betul, Oke. suster. Hmm. Sekarang sudah siap ini ibu kita, Ibu Erna, yang akan menjelaskan bagaimana sih nanti apa yang perlu dibawa, terus nanti di sekolah seperti apa, itu Iya. nanti akan dijelaskan oleh Ibu Erna secara lengkap ya Pak ya. Iya, baik. Kalau begitu kita panggil langsung saja Iya, Ibu Ibu Erna. Erna. Apakah ada langsung di sini atau di Bu mana Erna ya? ada di depan sekolah itu kayaknya ya. Oh iya, baik. Bu Halo Bu Erna. Erna. Halo Bu Erna. Halo, Suster Elena, Pak Iya, Puji. sekolah kita yang hijau. Wah, Iya, saya di lihat ya. lapangan nih. Oke, luar biasa ya. Ternyata sudah ada di sana, di depan sekolah ya, Iya. yang hijau ya. Oke, baik. Iya Bu Kita Erna langsung ini saja ya. Habis ada keluar pasti ngos-ngosan pertanyaan. ini, Suster, sama Pak Puji. Habis Iya. bimbang-bimbang. Habis Oke. bimbang keringetan sekarang malah berjemur di depan sekolah. Iya, iya. Iya, baik. Tadi ada beberapa pertanyaan Bu Erna, langsung saja ya Bu Erna ya. Jadi pertanyaannya itu mengenai tentang kegiatan belajar mengajar di sekolah selama PTMT ini. Iya. Ini Bu Erna bisa ceritakan bagaimana prosesnya, seperti apa sih? Ya. Ibu Erna sudah siap ya Ibu? Baik, Suster, Pak Iwan minta Ya, tolong silakan Ibu. disiapkan. Selamat pagi. Ya, terima kasih Pak Puji dan Suster Elena. Selamat pagi Bu Emi, Suster, Bapak Ibu Guru, Papi Mami, serta anak-anak semuanya. Salam sehat. Tadi Pak Jujun sudah menyampaikan persiapan dan kesiapan PTMT SD Maria Bintang Laut dengan begitu lengkap. Nah, di sini saya akan menambahkan dari kekurikulum. Nah, mungkin langsung saja. Yang pertama ini tentang bagaimana nanti anak-anak masuk PTMT ini. Mungkin selama ini Papi Mami jangan-jangan nanti setiap hari masuk dan sebagainya. Nah, di sini ada beberapa persiapan dan rencana kami dari kurikulum. Nah, untuk kelompok PTMT, yang pertama, hari Senin dan Selasa itu hanya akan digunakan untuk kelas 1, kelas 3, dan kelas 5. Apakah seluruh kelas 1, kelas 3, dan kelas 5? Tidak, karena namanya juga terbatas. Nanti akan ada pembagian-pembagiannya. Ya. Hanya di hari Senin dan Selasa untuk kelas 1, 3, dan 5. Sementara untuk hari Rabu dan hari Kamis, itu untuk anak-anak yang diizinkan PTMT masuk untuk kelas 2, kelas 4, dan kelas 6. Lalu hari Jumat, apakah tidak ada PTMT? Hari Jumat ada, ini untuk kelas yang dalam satu kelasnya itu jumlah siswa yang diizinkan PTMT itu melebihi 16 siswa. Ya, karena kami rencanakan untuk PTMT ini maksimal satu kelas itu 8 siswa, karena kita masih berpedoman seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Jujun, antara 10 sampai dengan 25% siswa. Nah, kemudian sebelum ke kelompok, ini juga
Jika ada orang tua nanti yang berubah pikiran, kemarin menyatakan tidak setuju anak-anak untuk mengikuti PTMT, nah kemudian berjalannya waktu, melihat situasi dan kondisi anak-anak yang PTMT, kemudian Bapak, Ibu, atau Papi, Mami berubah pikiran ingin mengikutkan atau mengizinkan anak-anaknya, putra-putrinya untuk PTMT, maka akan diikut sertakan untuk perputaran berikutnya. Ya, setelah kita mengadakan formulir lagi atau mengadakan angket formulir persetujuan lagi. Jadi angket formulir persetujuan itu akan kita laksanakan atau kita sampaikan secara berkala. Ya, sesudah satu putaran selesai, kemudian akan ada angket lagi atau mungkin misalnya putaran pertama perlu 2 gelombang, kita akan berikan angket secara berkala. Itu. Nah, bagaimana dengan pengelompokan untuk hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis ini, Pak Iwan, next. Mungkin kurang besar, Pak. Nah, ya, untuk kelompok PTMT ini, kebetulan kelas 1A, itu siswa yang diizinkan itu sebanyak 19 atau 18 ya. Ya. Maka akan melaksanakan PTMT pada hari Senin, Selasa, dan Jumat. Untuk pembagian siswanya nanti akan disampaikan oleh wali kelas. Kemudian kelas 1B kebetulan ada 20 siswa, jadi akan melaksanakan PTMT di hari Senin, Selasa, dan Jumat. Ya. Nah, seperti ini misalnya untuk anak kelas 1B, 20 siswa, berarti di hari Senin akan ada 7 siswa, Selasa 7 siswa, dan di hari Jumatnya 6 siswa. Jadi bukan 20 anak ini setiap hari Senin masuk, Selasa masuk, dan Jumat masuk, tidak. Ya, jadi dibagi 3 kelompok untuk masuk di hari Senin, Selasa, dan Jumat. Kemudian untuk kelas 2A dan kelas 2B sama seperti peserta yang diizinkan, peserta didik itu ada 10 anak, maka akan ada 5 anak di hari Rabu dan 5 anak di hari Kamis. Untuk 2C itu ada 15, ya. Ini bisa 7 dan 8. 7 di hari Rabu, 8 di hari Kamis, atau sebaliknya. Nanti penyampaian kelompok akan langsung dari wali kelas. Nah, kelas 3A, sementara yang diizinkan baru 5 anak, maka akan masuk di hari Senin. Kemudian kelas 2B ada 15 anak, dibagi 2, sebagian di hari Senin dan sebagian di hari Selasa. Kelas 3C, baru 3 anak, masuk di hari Senin. Lalu kelas 3D, sudah 8 anak di hari Selasa. Mengapa tidak disamakan di Senin? Nah, ini kelas 3A sudah 5, kelas 3C 3, ini kalau disatukan akan jumlahnya 8. Jadi dalam satu hari kita harapkan siswa yang masuk itu tidak ada perbedaan yang jauh, jadi seimbang. Ya, seperti itu. Dalam seharinya kurang lebih dari data yang pertama ini, di sekolah akan ada sekitar 50 anak. Lalu kelas 4A, ini tanggung sekali, 9, tetap akan ada dijadikan 2 kelompok, 4 dan 5. Lalu kelas 4B, 11 anak, maka akan masuk dibagi menjadi 2 hari Rabu dan Kamis. Demikian juga kelas 4C dan kelas 4D, jumlahnya masih memungkinkan untuk 2 hari, Rabu dan Kamis. Lalu di kelas 5, kelas 5A 9 anak, maka akan dibagi menjadi 2 hari, hari Senin dan hari Selasa, karena jatah kelas 5 Senin dan Selasa. Untuk kelas 5B itu baru 7 juga, maka akan masuk di hari Senin. Kelas 5C 7 sama dengan 5C, maka masuk hari Selasa, dan kelas 5D 5 anak masuk di hari Senin. Kemudian di kelas 6A 8 itu masih memungkinkan untuk 1 hari. Kelas 6B 12 maka akan masuk di hari Rabu dan Kamis, serta kelas 6C itu 7 maka sehari di hari Kamis. Nah,
Bagaimana dengan pelayanan anak-anak yang ada di rumah dan di sekolah? Nah, ini akan kita akan bekerja sama dengan, misalnya kalau yang hanya 1 hari itu bisa saling melengkapi dengan teman separalel. Namun misalnya sampai tidak teman separalel sama, misalnya kelas 4 tuh rata semua 2 hari, maka untuk siapa pendamping guru yang bisa mengawasi atau memantau anak yang sedang di rumah dan juga yang di sekolah, kita akan bekerja sama antar paralel. Misalnya di hari Senin kelas 1 masuk, sementara kelas 2 itu sedang anak-anak PJJ semua. Maka guru yang sedang tidak meet akan bisa membantu, atau diharapkan kita bekerja sama saling membantu kelas 1 yang sedang melakukan PTMT. Jadi ada guru kelas 1 yang fokus pada anak yang ikut di kelas, sementara guru yang dari kelas 2 yang membantu akan bisa untuk membantu mengawasi anak yang di dalam Zoom atau mungkin di dalam Meet. Karena kita rencananya kegiatan yang dilakukan di dalam kelas PTMT diikuti juga oleh siswa yang ada di rumah. Ya, jadi pelaksanaan kegiatan di PTMT akan diikuti siswa dari rumah, mungkin melalui Zoom atau Jimit. Nah, siapa yang memperhatikan yang seperti tadi sudah saya jelaskan. Seperti itu. Jadi kita tetap melayani siswa-siswi baik yang di rumah maupun yang di sekolah secara adil. Nah, namun di sini mungkin ada sedikit perbedaan. Seandainya kita membuka sesi tanya jawab, baik yang di rumah maupun yang di sekolah, kita akan prioritaskan dulu yang ada di sekolah. Jika waktu untuk menanggapi anak yang ada di rumah itu masih ada, kita akan lanjutkan menanggapi anak yang masih yang belajar dari rumah. Namun misalnya waktu saat PTMT ternyata sudah habis 120 menit, maka kita akan layani untuk dijawab mungkin lewat saat kita PJJ akan dilayani pertanyaan anak tadi dijawab waktu Meet, seperti itu. Jadi tetap kita layani secara adil. Hanya maaf, untuk yang tanya jawab seperti itu, kita prioritaskan anak yang ada di kelas dulu. Jadi ada bedanya anak yang sekolah tatap muka dengan yang di rumah. Tuh. Itu untuk pengelompokan waktu tatap muka. Nah, jam berapa kita masuk? Kita masih koordinasi dengan yayasan, seluruh yayasan, unit yayasan, terutama kita dengan SMP, supaya alur kita masuk dan alur kita pulang tidak menumpuk. Ya, jadi untuk kita masuk jam berapa, pulang jam berapa itu belum deal. Kita masih bicarakan bersama dengan unit-unit yang lain. Ya, itu untuk pengelompokan. Next, Pak Iwan. Kemudian hal-hal apa yang harus disiapkan anak-anak dari rumah? Yang pertama, anak-anak wajib sarapan. Karena selama 120 menit di sekolah, kita tidak ada istirahat makan. Ya, anak-anak hanya bisa diberi istirahat itu di dalam kelas, mungkin karena lihat kondisi anak sudah mulai capek, istirahatnya di dalam kelas hanya sejenak itu dengan minum. Minum pun kita minta Bapak Ibu menyediakan botol minum dan sedotan. Supaya apa? Supaya anak-anak ketika minum tidak perlu membuka masker lebar-lebar, jadi tinggal buka bagian bawah, kemudian anak minum dengan sedotan. Ini salah satu antisipasi agar anak-anak tetap prokes. Ya. Jadi botol minumnya yang bersedotan. Kemudian menggunakan masker double. Ini kita tidak tentukan apakah mau masker medis semua atau satu medis satu kain, kita tidak tentukan. Namun kita harapkan anak pakai masker double, entah dua-duanya medis atau satu medis satu kain ya. Tuh. Kemudian kondisi anak sehat dari rumah.
jika dalam keadaan sakit, tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Jujun, tidak diperkenankan masuk ke lingkungan sekolah. Ya, jadi kalau misalnya ada maaf mungkin sedang batuk atau pilek, kita harapkan, kita anjurkan anak-anak belajar dari rumah walaupun sudah minta diizinkan untuk PTM. Tidak akan berpengaruh terhadap nilai ya. Yang penting dengan jujur katakan anak saya sedang sakit, tidak bisa mengikuti PTM ya. Tuh. Saya yakin nggak akan ada yang mengatakan anaknya sakit padahal sehat. Pasti kalau memang mengatakan sakit kemungkinan kondisi sakit, dan kita tidak mengharapkan hal ini. Ya, kemudian untuk anak yang memiliki penyakit peserta, untuk PTMT ini kita anjurkan untuk belajar secara online dulu, ya, tidak untuk ikut dalam PTMT. Untuk saat PTMT ini ya, untuk perkembangan berikutnya kita lihat nanti bagaimana perkembangan peraturan pemerintah juga. Kemudian suhu tubuh tidak melebihi atau maksimal 37,2 ya. Kalau sudah 37,3 kita sudah harapkan anak-anak tetap berada di rumah ya. Tuh. Oh ya, untuk hal yang tadi pengelompokan tadi itu tidak berlaku secara menetap ya, yang tadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu, karena itu juga situasional. Karena nanti kalau misalnya kita sudah sebarkan angket dan ternyata jumlah peserta didik yang diizinkan bertambah, tentu saja jadwal yang tadi akan berubah ya. Tuh. Kemudian next Pak. Perlengkapan apa saja yang wajib dibawa oleh siswa? Yang pertama, ini juga sudah ada di peraturan dari Pak Jujun, alat tulis sendiri-sendiri sesuai informasi dari wali kelas. Tentu saja anak kelas 1 dengan anak kelas 5, alat tulis yang diperlukan itu berbeda. Maka alat tulis yang dibawa sesuai yang diinformasikan oleh wali kelas saja, dan tidak ada kegiatan pinjam-meminjam alat tulis. Ini juga salah satu prokes yang harus kita lakukan. Ya. Jadi anak menggunakan alat tulis sendiri yang dibawa dari rumah. Kemudian membawa masker cadangan dan juga hand sanitizer. Lalu untuk sarung tangan dan facial ini tidak diwajibkan jika orang tua merasa anaknya, putra-putrinya memerlukan kedua benda ini atau sarung tangan dan facial, boleh membawa atau boleh dipakaikan. Namun kalau misalnya merasa belum memerlukan, tidak membawa juga tidak apa-apa. Nah, ini untuk botol minum yang ada sedotannya, atau kalau misalnya botol minumnya tidak ada sedotannya, tinggal dimasukkan sedotan ke dalamnya. Kemudian membawa tisu dan sapu tangan jika sesudah cuci tangan, mungkin untuk mengeringkan, jadi tidak tangan basah diciprat-cipratin, mungkin juga bisa nyiprat ke teman lain atau ke tempat-tempat yang mungkin akan kepegang oleh temannya. Jadi diharapkan membawa tisu atau sapu tangan. Next, Pak. Nah, bagaimana dengan pelaksanaan tatap muka terbatas ini? Waktu yang disediakan 120 menit itu mulai dari pembelajaran ya, anak masuk kelas, kemudian sampai dengan anak pulang. Untuk sementara kita belum mengejar pada materi, ya, kita masih menitik beratkan pada prokes karena kita harus mengutamakan kesehatan, ya, nyawa kita semua, anak-anak, Bapak Ibu guru, keluarga yang nanti akan dijumpai waktu pulang dari sekolah ya. Kemudian juga ada penyampaian materi pelajaran. Sementara untuk gelombang pertama ini atau perputaran pertama ini, materi yang disampaikan baru pada materi tematik. Jadi untuk guru bidang studi untuk perputaran pertama masih melalui
classroom. Nah, di sini nanti Bapak Ibu guru wali kelas, Bapak Ibu guru bidang studi akan membuatkan video pembelajaran, karena untuk Meet mungkin kalau kelompok siswanya itu sedang sebagian PTM, maka tidak bisa dilaksanakan Meet, akan diberikan video pembelajaran. Namun ketika jam guru bidang studi kebetulan anak-anak semua jatah atau jadwalnya sedang PJJ semua, maka bisa juga dilakukan Meet, ya. Seperti itu. Kemudian kegiatan pembelajaran siswa yang sedang PTMT tetap dapat diikuti oleh siswa yang sedang belajar dari rumah. Tadi sudah saya sampaikan, entah melalui Gmeet atau Zoom, ya. Jadi anak-anak semua mendapatkan haknya yang sama. Nah, bagi siswa yang PTMT, sebagian tugasnya dikerjakan di sekolah, bukan semuanya. Jadi maaf, sampai di rumah anak-anak, jika memang masih ada tugas, maka anak-anak yang PTMT tetap harus melaksanakan atau mengerjakan tugas. Namun, di sini waktu yang diberikan, kita akan berikan waktu tambahan. Misalnya anak yang sedang BDR mengerjakan tugas, entah PKN anggap saja. Nah, waktu tenggatnya sampai dengan pukul 12 misalnya. Maka yang tadi ikut PTM akan diberi tenggat lebih mundur. Mungkin sampai jam 6 sore atau sampai jam 7 sore tergantung dari seberat apa tugas yang diberikan oleh guru, ya. Jadi sekali lagi, pulang sekolah masih ada tugas yang harus dikerjakan. Yang dikerjakan di sekolah hanya sebagian karena waktunya hanya 120 menit untuk pembiasaan prokes, untuk penyampaian materi. Tentu saja kalau tugas yang harus dikerjakan itu tidak mungkin untuk selesai di sekolah, ya. Tuh. Kemudian selama kegiatan PTMT nanti akan ada petugas tiket di tempat-tempat tertentu, di titik-titik tertentu, ya. Petugasnya itu ada baik guru maupun karyawan yang akan berjaga, kemudian mengawasi dan mengarahkan anak-anak agar tetap melaksanakan prokes, ya. Di depan kamar mandi, di tempat-tempat tertentu yang akan memungkinkan, misalnya kan ada anak kebetulan kelas 1 35 sedang PTMT kelas 1 ke belakang barengan dengan kelas 5, siapa tahu nanti bertemu ngobrol kalau tidak ada guru piket. Dengan adanya guru piket diharapkan bisa mengawasi dan menegur anak-anak jika misalnya mereka saling bertemu dan ngobrol dulu dan sebagainya. Nah, ini untuk mengantisipasi tersebut akan ada guru piket atau karyawan piket yang terus akan memantau anak-anak supaya tetap prokes ketika PTMT. Nah, ini kemudian lanjutnya Pak, untuk berikutnya tata tertib ketika pelaksanaan PTMT. Tepat waktu dalam pengantaran dan penjemputan, ya, dan tadi sudah dikatakan tidak menunggu. Dengan tepat waktu ini menghindari kerumunan tentu saja, menghindari antrian kendaraan yang ada di depan karena sekolah kita di depan kita itu jalurnya satu arah, maka akan kalau sampai terlalu menumpuk nanti akan menyebabkan kita sulit keluar dan sebagainya, macet di dalam lapangan. Jadi tepat waktu pengantaran dan penjemputan. Kemudian bagaimana dengan seragam yang sudah tidak digunakan 2 tahun ini, anak di rumah mungkin semakin sehat, semakin subur. Nah, di sini seragam kita mengharapkan masih sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Namun, jika sampai baju sudah tidak bisa digunakan, maka kita bisa mengkondisikan, ya, bisa dikondisikan. Kalau misalnya pas saat baju putih dengan menggunakan diganti dengan kaos putih, misalnya bisa digunakan dengan kaos putih tapi yang berkerah, yang lebih sopan, seperti itu, ya. Kemudian untuk sepatu kita juga sudah tidak, sepatu hitamnya sudah sempit, ya sudah, tapi tetap memakai sepatu, tidak memakai
sendal ke sekolah ya. Nah, kalau kaos kaki pasti tidak sempit kan, maka kaos kaki MBL ini tetap digunakan ya. Kalau sepatu hitamnya sudah sempit, maka boleh pakai sepatu yang lain, tetapi kaos kaki tetap gunakan kaos kaki dengan logo SDMBL. Kemudian untuk penampilan rapi. Nah, ini sesuai dengan tata tertib yang berlaku, mungkin masih ada beberapa waktu lagi untuk pelaksanaan PTM, maka untuk anak laki-laki, potongan rambutnya kembali ke tata tertib awal. Ya. Seandainya belum berani ke salon, mungkin maminya harus mencoba memotong rambut anak sendiri ya. Tuh. Kemudian untuk info penjemputan, ini kita tidak keluarkan anak kalau belum dijemput, maka info penjemputan disampaikan oleh orang tua melalui WA kepada wali kelas. Ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah ada di luar, maka silakan WA ke wali kelas. Anak saya sudah saya jemput, saya ada di luar, maka anak tersebut akan keluar dari kelas, tidak diantar oleh wali kelas, tapi dipersilahkan keluar. Kemudian dari petugas-petugas tiket tadi akan mengarahkan anak tersebut untuk keluar melalui pintu yang sudah ditentukan. Kita akan keluar melalui pintu SD ya. Jadi seperti itu, dan tadi sudah dikatakan Pak Jujun akan ada surat bagaimana alur masuk dan juga alur pulangnya supaya lebih jelas. Mungkin sementara dari kurikulum ini dulu, permukaan dulu yang masih kita siapkan. Nanti kalau misalnya sudah berjalannya waktu, kita akan tetap terus berusaha mencari bagaimana solusi. Misalnya perputaran pertama kita masih mengalami berbagai kendala atau kekurangan, kita akan berupaya untuk semakin memperbaiki atau menyempurnakan sistem yang kita sudah siapkan ini. Mungkin seperti itu beberapa yang sudah kita siapkan dari tim kurikulum. Mohon maaf jika ada hal-hal yang saya sampaikan yang tidak berkenan. Terima kasih, waktu saya kembalikan ke Suster Elena dan Pak Puji. Ya baik, terima kasih kembali Bu Erna yang sudah menjelaskan begitu detail ya. Semakin kita mantap ya. Mudah-mudahan Mami Papi di rumah semakin jelas. Ada banyak pertanyaan yang sudah terjawab rasanya dari Pak Jujun, dari Bu Erna. Ibu Erna. Tapi ada beberapa ya Pak ya yang diulang-ulang, pertanyaan yang diulang-ulang. Iya. Mungkin juga jawaban. Nah, iya, betul sekali. Ada yang bisa menjawab ya Pak ya? Di sini ya. Ada. Di sini juga sudah hadir sebetulnya ya Suster ya. Beliau ini sudah mempersiapkan ini luar biasa, bekerja keras sudah ya, iya. Mengkoordinasi dan lain sebagainya. Memang saat ini beliau ini tidak tampak gitu ya. Tidak tampak, tapi tampak. bukan itu ya, bukan penampakan ya nanti ya. Iya, baik. Mami Papi, kita akan langsung saja untuk menghadirkan Ketua Satgas SD Maria Bintang Laut. Silakan Pak Iwan. Ya, silakan Pak Iwan. Pak Iwan di mana ya? Apakah suara saya sudah masuk? Baik, selamat pagi Suster Bapak Ibu. Sekarang sudah tampak belum ya? Suaranya sudah jelas belum ya? Baik, setidaknya suaranya deh. Sudah masuk Pak. Hanya untuk baik. Selamat pagi Suster, Bapak Ibu, Mami Papi, Om Tante, Oma, Opa semuanya sekarang sudah tampak ya. Maaf saya bukan penampakan sebenarnya. Saya dari tadi sudah mengikuti juga obrolan Pak Jujun, Suster Elena, Pak Puji dan juga teman-teman yang lain. Saya di sini mewakili panitia dari persiapan PTMT dan juga Satgas dari yayasan.
ada beberapa hal yang mungkin saya hanya ingin menegaskan saja sebenarnya. Tadi dari Pak Jujun sudah tersampaikan semua dengan baik, dan juga dari Bu Erna juga secara kurikulum itu yang memang sedang kami siapkan. Satu hal yang harus kita sadari Bapak Ibu bahwa PTMT ini adalah fokus kita kepada keselamatan anak dan warga sekolah terutama ya. Nah, tadi ada pertanyaan-pertanyaan beberapa hal yang bertanya, kenapa anak SD belum vaksin? Tapi kok sudah mulai? Sementara sekarang yang vaksin itu baru SMP SMA. Saya mengutip dari pernyataan Wakil Presiden bahwa PTM ini dilaksanakan serentak bahkan mulai dari PAUD dan TK. Kenapa? Karena menurut pengamatan dari beberapa dokter itu menyatakan bahwa tingkat kekebalan tubuh untuk anak-anak itu sedikit lebih atau relatif lebih besar. Dengan catatan protokol kesehatan di lingkungan sekitar, baik di sekolah, di rumah, maupun di perjalanan, itu tetap dilaksanakan dengan baik. Itu yang pertama. Jadi sehubungan alasan kenapa belum vaksin tapi sudah berani. Bukannya kami berani, tetapi memang kita ingin mengembalikan hak-hak anak dalam beberapa hal ya, terutama dalam hal sosialisasi, berhubungan dengan sesama, kemudian juga hak-hak yang lainnya. Karena untuk TK sendiri tadi kata Suster Priska menyatakan bahwa TK sudah dari sebelum PPKM sudah melaksanakan simulasi, dan dari minggu yang lalu TK sudah melaksanakan PTMT. Kami dari tim panitia SD sudah mencoba berkoordinasi dengan TK juga. Kami sudah mensurvei juga. Artinya kami sudah banyak belajar juga dari TK yang selama ini sudah melaksanakan PTMT dengan baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sehubungan dengan kebutuhan anak, dalam beberapa artikel yang beredar itu dikatakan bahwa kita tidak ingin adanya lost generation. Artinya lost generation itu kita tidak ingin ada generasi yang hilang masa-masa keemasannya. Artinya resiko minat belajar menurun, membaca menurun, kemudian faktor psikologis anak yang mulai jenuh dengan PJJ. Dan untuk PTM ini kita akan mengoptimalkan akademis dan pembentukan karakter, serta faktor kebutuhan anak dalam berinteraksi secara langsung dengan guru dan teman sekolah. Jadi ketika tadi ada pertanyaan, ini masalah kurikulum, kemudian itu bisa disesuaikan atau tidak, Bapak Ibu, untuk masalah corona ini, itu segalanya unpredictable. Jadi tidak ada yang bisa kita prediksikan besok corona ini akan ada di mana, akan naik atau turun, itu kita tidak bisa memprediksi. Jadi intinya, kami dari pihak sekolah menyediakan berbagai solusi dan alternatif untuk metode pembelajaran. Kita siapkan hybrid learning yang dengan tujuan Bapak Ibu guru bisa menghadapi yang di rumah dan di sekolah secara bersamaan dengan fokus tetap 100% kepada kedua kelompok siswa tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, penugasan itu juga akan kami kondisikan. Artinya sampai sekarang kami terus berkoordinasi, kami terus mencari referensi juga untuk mendapatkan metode terbaik. Dan yang disampaikan oleh Bu Rena itu adalah formula pertama yang sedang kita rencanakan. Kemudian yang berikutnya, sarana dan prasarana juga sedang kita tambah terus, kita lengkapi terus, agar pembelajaran hybrid ini juga bisa berlangsung dengan baik. Artinya kekhawatiran orang tua yang tidak mengizinkan anaknya ke sekolah, itu nanti apakah diperhatikannya sama? Karena gurunya nanti fokus sama anak yang di kelas. Bapak Ibu tenang saja. Yang disampaikan Suster Priska tadi, meyakinkan bahwa Bapak Ibu guru akan memperhatikan seluruh siswa dengan baik dan adil. Kemudian hubungannya dengan target kurikulum. Berarti target kurikulum bisa dikurangi. Secara pernyataan dari dinas juga seperti itu, bahwa PTMT ini kita fokusnya adalah ke pembiasaan. Kemudian juga adaptasi. Kita akan mengadaptasikan anak selama 2 jam itu pakai masker tanpa dilepas, tanpa berdekatan dengan teman, tanpa menyentuh barang-barang yang selama ini mungkin dengan bebasnya mereka pegang. Nah, itu yang akan kita fokuskan dalam 2 jam yang digunakan untuk PTMT itu. Jadi belum sampai kepada 2 jam itu guru berdiri di depan menjelaskan materi yang rumit, kemudian tugasnya ini anak-anak silahkan kerjakan. Oke, guru diam. Tidak. Tetapi kita lebih kepada membangun karakter anak dulu, menenangkan anak, menyenangkan anak, kemudian juga membuat anak
nyaman dulu dengan situasi belajar di rumah, belajar di sekolah, belajar di rumah, belajar di sekolah. Nah, sistem itu yang mungkin nanti akan kita biasakan terlebih dahulu. Kemudian untuk yang lain-lainnya, tadi saya lihat saya sangat respect kepada salah satu orang tua yang saat ini ternyata posisinya ada di Jakarta, tetapi masih mempercayakan anaknya untuk sekolah di SD MBL. Bertanya apakah boleh kalau misalnya online sampai akhir tahun ajaran atau awal tahun ajaran baru karena kami masih harus di Jakarta. Pada dasarnya selama dari pemerintah belum mewajibkan sekolah menghapuskan pembelajaran online, kami akan tetap memfasilitasi kebutuhan siswa, baik yang online maupun yang offline. Kemudian PTMT di SDMBL itu akan dilaksanakan di akhir September atau awal Oktober. Karena pertimbangan dari lokasi sekolah kita yang akan dipakai vaksin, kemudian juga kita harus sterilisasi, dan perlu Bapak Ibu tahu juga bahwa kalau ada kegiatan seperti itu, Bapak Ibu guru yang terlibat dalam kegiatan pasti akan dilaksanakan swab antigen. Yang pertama, oh iya, ini juga menindaklanjuti tadi ada pertanyaan, apakah Bapak Ibu guru karyawan akan dilaksanakan swab antigen? Untuk rutinitasnya, tadi Suster Prika sudah menyampaikan, kita akan mendiskusikan lagi dengan tim Satgas Yayasan. Tetapi yang selama ini berjalan, selain screening per minggu, untuk yayasan kita itu setiap setelah libur atau ada kesempatan mungkin Bapak Ibu guru atau warga sekolah beraktivitas di luar lingkungan sekolah, kita selalu mewajibkan guru dan karyawan untuk menyerahkan surat hasil swab antigen. Apabila disinyalir di situ reaktif atau negatif, otomatis langsung isolasi mandiri. Tetapi jika negatif, warga sekolah tersebut, meskipun anak-anak masih di rumah, guru karyawan tetap masuk. Itu yang sudah dilaksanakan di beberapa kali kesempatan ketika ada libur, ketika ada kesempatan untuk Bapak Ibu guru atau karyawan beraktivitas keluar atau berada di kerumunan, kita juga sudah mengadakan swab antigen. Mungkin untuk sementara itu yang bisa saya sampaikan. Dan ini akan terus berlanjut. Artinya informasi-informasi dari sekolah sehubungan dengan persiapan, perkembangan, dan lain-lain akan terus kami report kepada orang tua. Baik itu dalam bentuk sosialisasi, dalam bentuk video, atau mungkin teks surat yang disampaikan melalui website atau melalui wali kelas masing-masing. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan karena waktu kita juga sudah terlalu molor. Tetapi berhubung ini sangat-sangat penting, maka saya sangat berterima kasih juga kepada Bapak Ibu yang masih meluangkan waktu untuk bisa mengikuti kegiatan sosialisasi pada hari ini. Baik, terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Suster Elena dan Pak Budi. Terima kasih kembali Pak Iwan, terima kasih banyak Iya. penjelasannya ya. Sudah semakin luar biasa, semakin jelas, dan memang masih ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masih Yang belum terjawab ya. ya. Baik, Mami Papi tidak usah khawatir, nanti akan terjawab, nanti akan direkap dulu oleh kami, dan nanti akan disampaikan, karena nanti masih ada pertemuan lagi ya, ada evaluasi selama pembelajaran, nanti mungkin anak saya mau ikut untuk yang berikutnya, itu juga nanti akan ada waktunya, kita akan bertemu lagi. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan nanti akan dijawab. Ya, Begitu? betul. Berhubung karena waktu yang terbatas ya, Suster ya, kita akan membatasi ini. Ya, minta maaf ya, minta maaf bila ya. belum Betul semuanya sekali. terjawab. Iya. Tapi saya rasa tadi dari Pak Jujun, dari Pak Iwan, Bu Erna, rasanya tadi sudah banyak yang terjawab. Yang untuk selanjutnya nanti kami akan merekap kembali. Iya. Begitu. Baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih atas segala waktu Bapak Ibu ya. Di sela-sela kesibukan Bapak Ibu meluangkan waktu untuk mendengarkan diskusi tentang sosialisasi PTMT ini, dan ini semua membutuhkan kerjasama antara kami pihak sekolah bersama dengan Bapak Ibu supaya anak-anak kita mendapatkan pelayanan dan mengalami perkembangan yang baik, bertumbuh dengan baik sehingga menjadi anak-anak yang baik dan cerdas. Ya, Suster silahkan untuk menutup pertemuan pada saat ini, Bapak Ibu.
dengan doa. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan, Suster, sebelum menutup doanya. Iya, kami Ya. para panitia berterima kasih untuk kehadiran Mami Papi di sini, anak-anak yang tetap setia sampai saat ini. Terima kasih banyak yang juga sudah mempercayakan anak-anaknya untuk ikut PTMT ya. Jadi kami terima kasih banyak. Kita saling dukung, kita saling bekerja sama. Dan mari kita tutup sosialisasi ini dengan doa supaya semua semakin sehat juga dan kita semakin percaya akan penyelenggaraan Allah. Tentu yang terbaik untuk kita juga untuk anak-anak kita. Maka mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Sang Penyelenggara hidup kami. Terima kasih Engkau boleh hadir di sini, menemani dan mendampingi kami, terutama untuk sosialisasi PTMT di sekolah kami. Terima kasih Engkau telah mengirimkan anak-anak didik, orang tua, Bapak Ibu guru yang senantiasa setia untuk menemani dan mendampingi anak-anak yang Kau percayakan kepada kami. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu, juga untuk seluruh acara pada pagi hari ini, sehingga semua berjalan dengan baik dan lancar. Berkatilah kami juga rencana-rencana kami, juga untuk proses pembelajaran yang akan berlangsung, PTMT yang akan berlangsung. Semoga tangan-Mu senantiasa bekerja, sehingga apa yang akan kami lakukan, apa yang kami kerjakan, sesuai dengan kehendak-Mu. Kami percayakan seluruh proses pembelajaran kami, juga seluruh perjuangan kami untuk menemani anak-anak didik kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami hendak memuji-Mu dengan berseru kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga usaha baik kita, keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi, dan juga semua yang kita rencanakan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah berjumpa meet bersama dengan kita, dan kami juga mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan atau perbuatan dan lain sebagainya. Semoga dengan pertemuan ini kita semakin bersama-sama meningkatkan kerjasama kita supaya anak-anak kita ya demi kebaikan kita bersama. Iya, betul, terima kasih Mami Papi, Terima anak-anak kasih, yang masih setia. Terima kasih banyak. Terima kasih Suster, terima kasih Ya. Bapak. Sampai jumpa. Sama-sama. Terima kasih Suster. Terima kasih Suster. Terima kasih Bapak, semua Ibu, panitia. guru. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Terima kasih Tuhan memberkati. Bapak, Ibu guru. Terima kasih Bapak Ibu guru, terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih Suster. Pak Puji. Terima kasih Bapak Ibu guru dan suster. Selamat siang. Terima kasih.